Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Ardiansa dari Prodi Manajemen. Pada pagi hari ini saya akan membuat tugas video tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Oke, yang pertama, awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai dengan prosesnya ya 1949, konteks sejarah. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru merdeka dan sedang mencari bentuk sistem kenegaraan yang sesuai tantangan besar dan pertahanan kemerdekaan dari ancaman penjajah kembali serta menjaga persatuan bangsa dan majemuk. Peranan Pancasila dalam hal ini menjadi ideologi pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nilai-nilai yang dijadikan pedoman untuk membangun tatanan negara yang baru. Oleh karena itu, Pancasila tanamkan dalam hati sebagai warga negara Indonesia yang selalu cinta negara Indonesia. Peranan Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa. Pelajaran bagi generasi muda, semangat persatuan dan gotong royong harus terus dijaga. Nilai perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa perlu diteladani dalam menjaga keutuhan NKRI. Lalu berikutnya, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS di tahun 1949 sampai dengan 1950. Konteks sejarahnya, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS setelah konversi meja bundar KMB. Sistem negara federal diterapkan karena ada desakan Belanda. Lalu di sini yang paling penting, peranan Pancasila lagi. Walau bentuk negara berubah, Pancasila tetap diakui sebagai dasar falsafah bangsa. Setelah RIS dibubarkan di tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Nah, pelajarannya bagi generasi muda, Pancasila adalah fondasi yang kokoh dan tidak tergantikan. Meskipun bentuk pemerintahan bisa berubah kapanpun itu, menunjukkan bahwa kesatuan nasional lebih kuat daripada kepentingan politik yang sesaat. Lanjut ke berikutnya. Di masa demokrasi terpimpin 1959 1965, konteks sejarah Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Terjadi penggeseran kekuasaan ke tangan presiden dan muncul ideologi ganti seperti Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Situasi politik tidak stabil, muncul pemberontakan dan konflik ideologi. Peran Pancasila kembali berperan di sini saat ini. Pancasila dijadikan alat pemersatu ideologi yang bertentangan namun terinterpretasi sering disesuaikan dengan kepentingan politik penguasa. Pelajaran bagi generasi muda, pentingnya menjaga kemurnian nilai Pancasila, bukan menjadikan alat politik. Pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan jujur, bukan sekedar slogan. Lalu di masa Orde Baru, setelah G30 SPKI, Presiden Soeharto membangun pemerintahan dengan orientasi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pancasila dijadikan asas tunggal bagi semua organisasi sosial dan politik. Pendidikan moral Pancasila
diterapkan secara masif. Peranan Pancasila berhasil menanamkan rasa nasionalisme dan stabilitas nasional. Namun penerapannya sering bersifat formalistik dan indoktrinatif, tidak memberikan ruang untuk kritik. Pelajaran Pancasila harus dihayati secara nyata dan tindakan, bukan hanya dihafal. Pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan berpendapat. Nah, kesimpulan umum pelajaran sejarah menunjukkan bahwa Pancasila adalah kompas moral dan ideologi bangsa Indonesia. Meskipun zaman berubah, nilai-nilai tetap menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.